Halo everyone, channel Smart Kimia di sini akan membahas tentang penilaian akhir semester untuk kelas 10 satunya, yaitu soal nomor 1 sampai dengan 15. Nah, sebelum kalian melihat video pembahasan ini, sudah saya upload soal latihannya, filenya, linknya bisa kalian cek di deskripsi box, bisa kalian klik, kemudian bisa kalian download dan kerjakan terlebih dahulu untuk mengukur kemampuan kalian. Nah, setelah dikerjakan, kalian bisa melihat video pembahasan latihan soal ini ya. Ya, bagi kalian, silakan bisa tekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya tentang PAS maupun video-video lainnya ya. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung membahas soal latihan yang pertama. Oke, soalnya adalah seperti ini. Berikut ini yang bukan merupakan peranan ilmu kimia dalam bidang pangan dan pertanian adalah option A di sini melakukan penelitian terhadap susunan gen dari tanaman yang mempunyai sifat tahan kekeringan. Kemudian yang B meneliti bahan pengawet dan bahan aditif makanan yang ramah lingkungan. Kemudian yang C melakukan penelitian terhadap kandungan gizi pada sumber pangan alternatif. Yang D melakukan penelitian terhadap pestisida dan dampaknya bagi lingkungan. Melakukan rekayasa peralatan teknik pertanian untuk efisiensi proses produksi. Nah, kita analisis yang untuk option A. Di sini dia meneliti terhadap susunan gen dari tanaman. Berarti ini juga merupakan peranan ilmu kimia dalam bidang pertanian ya ini ya. Berarti yang A ini betul. Kemudian meneliti bahan pengawet dan bahan aditif makanan yang ramah lingkungan. Ini bidang pangan ya, berarti betul juga. Yang C melakukan penelitian terhadap kandungan gizi pada sumber pangan. Nah, ini sudah jelas ini dalam bidang pangan. Kemudian yang D melakukan penelitian terhadap pestisida, berarti ini jelas pertanian. Kemudian yang E melakukan rekayasa peralatan teknik pertanian untuk efisiensi proses produksi. Nah, di sini untuk option E ini cenderung rekayasa peralatan teknik. Berarti ini cenderung pada rekayasa ya, bidang rekayasa atau bidang teknik ya. Berarti yang bukan merupakan peranan ilmu kimia dalam bidang pangan dan pertanian itu jawabannya adalah yang E gitu ya. Jelas untuk soal nomor 1. Lanjut ke soal nomor 2. Nah, soalnya seperti ini ya. Alat laboratorium yang digunakan untuk wadah larutan dengan volume tertentu adalah alat pada nomor. Nah, di sini sudah disediakan gambar alat ya, 1 sampai dengan 5. Di mana di sini kalian untuk mengetahui fungsi dari alat tersebut, kalian juga harus tahu nama dari alat tersebut. Nah, di sini saya akan tampilkan ya, untuk nomor 1 itu merupakan alat kimia berupa corong pisah ya, gunanya untuk memisahkan dua larutan yang tidak bercampur ikut disebabkan adanya perbedaan massa jenis. Kemudian yang kedua, ini merupakan labu ukur ya, fungsinya adalah untuk membuat larutan. Yang ketiga, ini adalah gelas kimia ya. Gelas kimia ini sebagai wadah larutan. Kemudian yang keempat ini merupakan buret, ini digunakan untuk titrasi, dan yang kelima itu adalah Erlenmeyer ya. Ini adalah Erlenmeyer digunakan sebagai wadah titrat dalam proses titrasi ya. Berarti yang digunakan sebagai wadah larutan ya, sebagai wadah larutan dengan volume tertentu itu adalah yang nomor 3. Berarti jawabannya adalah yang C gitu ya, yang C. Cukup jelas untuk nomor 2, langsung lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 adalah seperti ini ya. Salah satu tata tertib laboratorium berhubungan dengan penggunaan bahan kimia. Nah, saat praktikum di laboratorium, kalian diminta untuk sebelum menggunakan bahan kimia dalam botol itu harus cek terlebih dahulu apa? Ya, cek apa? Nah, ukuran dan warna botol regen ini apakah diperlukan? Tidak ya, tidak diperlukan. Warna dan kekentalan regen, ini juga tidak ya. Kemudian bau dan konsentrasi regen tidak. Label kimia pada botol regen. Nah, ini yang betul ya. Jadi sebelum kita menggunakan bahan kimia, kita harus tahu label dari eh, larutan tersebut ya, atau label kimia yang menunjukkan bahwa dalam label tersebut itu menunjukkan adanya
sifat dari larutan yang akan digunakan. Jika larutan tersebut memang berbahaya, maka kita kan harus berhati-hati ya. Untuk yang tanggal kadaluarsa itu juga bisa sih ya, tapi lebih kepada label kimianya. Berarti jawabannya adalah yang D. Cukup jelas? Langsung lanjut ke soal nomor 4 ya. Perhatikan simbol, bahan atau zat kimia berikut. Pasangan simbol dan artinya yang digunakan untuk memberi label TNT. TNT ini adalah trinitrotoluena. Trinitrotoluena ini merupakan bahan kimia yang digunakan untuk pembuatan bom ya. Jadi TNT ini karena dia digunakan untuk pembuatan bom, maka simbolnya ya, simbol yang tepat itu seharusnya apa? Mudah meledak ya ini ya. Nah, mudah meledak ya. Mudah meledak dan juga mudah meledak itu artinya yang C ini ya. Berarti gambarnya adalah yang nomor 5 dan juga C. Nomor 5 dan juga C ya pasangannya ya. Berarti jawabannya adalah yang E gitu. Coba kita bahas untuk simbol yang pertama. Ini adalah simbol untuk ini ya apa namanya bahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan ya. Kemudian yang B ini korosif ya ini ya dia ya. Korosif ini harusnya dengan ini ya dengan B. Kalau ini harusnya dengan ini. Kemudian ini yang ini itu merupakan pengoksidasi ya seharusnya yang A ya. Kalau yang gambar tengkorak ini dia beracun ya atau toksit gitu. Oke, nomor 4 yang E. Kemudian nomor 5 ya, fokus pada penerapan prinsip kimia yang digunakan dalam kimia hijau diantaranya adalah sebagai berikut. Nah, penerapan yang digunakan dalam kimia nomor 1 sampai 3. Nomor 1, merancang bahan kimia untuk mengurangi pemakaian atau produksi bahan kimia bahan berbahaya. Betul ya? Menggunakan bahan kimia untuk mengurangi pemakaian atau produksi zat berbahaya. Betul juga. Memproduksi bahan kimia untuk mengurangi pemakaian atau produksi zat berbahaya. Betul juga ya. Berarti jawabannya 1, 2, 3 yaitu option yang E. Lanjut ke soal nomor 6. Nah, ini agak panjang memang. Coba kita lihat ya di sini ya. Soalnya pembakaran bahan bakar fosil, batu bara, minyak bumi, dan gas alam dapat menyebabkan masalah pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran udara, seperti yang terjadi di kota-kota besar dan padat penduduk. Nah, pencemaran udara merupakan imbas negatif dari perkembangan zaman, kehadiran pabrik industri, skala besar, dan juga kendaraan bermotor mengeluarkan gas emisi yang umumnya tidak ramah lingkungan. Ini tentu hal yang tidak mengenakan. Pencemaran udara bisa menyebabkan berbagai macam penyakit tentu ya, mengganggu kesehatan manusia, betul. Kemudian merusak keindahan alam dan membuat hidup menjadi kurang nyaman. Nah, berdasarkan wacana tersebut, gagasan yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran polusi udara oleh seorang pelajar, berarti oleh kalian ya. Nah, ini apa? Yang A menggunakan energi listrik secara berlebihan, ini sudah pasti bukan. Ikut menjaga menjaga kebersihan lingkungan ya di sekitar sekolah dan tidak membiarkan sampah berserakan, ini bisa lah ya. Tapi coba kita lihat yang lain. Mengurangi jalur hijau berupa penanaman pohon-pohon ya. Jalur hijau ini kan seharusnya malah ditambah ya, tapi ini malah dikurangi ya, berarti ini juga bukan. Kemudian yang D, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor seperti menggunakan sepeda ontel, berjalan kaki, menggunakan kendaraan umum saat berangkat dan pulang sekolah. Nah, ini betul ya. Ini betul ya untuk yang D ya. Coba kita lihat yang E. Menggunakan botol minuman atau tempat makan yang terbuat dari plastik yang dibawa dari rumah sehingga tidak terbuang. Ini bisa juga, tapi kalau yang E ini lebih kepada mengurangi sampah plastik ya ini ya. Jadi ini bukan. Kemudian yang B ini juga bukan ya, ini lebih kepada dia mengurangi sampah ya di sini ya. Nah, di sini dia untuk yang soal nomor 6 kan diminta untuk mencari atau ini ya gagasan yang tepat untuk mengurangi pencemaran polusi. Nah, ini lebih kepada mengurangi penggunaan kendaraan bermotor gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 7. Nah, perhatikan gambar di samping. Oke ya, ini ya gambarnya ya. Nah, hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak negatif pembakaran bensin dari gambar di samping adalah yang pertama option A, penebangan hutan secara liar, ini jelas bukan. Menggunakan parfum beralkohol secara berlebihan, ini juga bukan. Kemudian yang C, penggunaan bensin secara berlebihan, ini juga bukan. Yang D, penggunaan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, ini ya yang
D ya. Coba kita lihat penambahan zat adiktif Pb pada bensin ini juga bukan. Oke ya. Nomor 7 jawabannya adalah yang D. Oke, tonton video ini sampai akhir ya karena memang beberapa soal yang dibahas di sini itu memang keluar ya. Jadi ini adalah soal prediksi, soal latihan. Jadi kalau kalian sudah bisa mengerjakan dan juga sudah melihat video ini, insya Allah nanti ketika mengerjakan, ketika action di PAS ya, kalian insya Allah sudah bisa mengerjakan. Semoga nilainya memuaskan. Jadi tonton video ini sampai akhir ya, biar nilainya bisa memuaskan. Ya, kita coba lihat soal nomor 8 ya. Sifat partikel nano sangat berbeda dari sifat partikel berukuran besar. Hal tersebut disebabkan oleh apa? Ukuran yang sangat kecil ya. Ini betul ya. Adanya efek kuantum bukan, pengaruh medan materi bukan, pengaruh medan listrik bukan, titik lebur yang tinggi juga bukan. Oke ya, yang A. Oke, sekarang nomor 9. Nah, informasi tabel berikut untuk menjawab soal nomor 9 dan nomor 10 ya. Nah, di sini sudah disediakan tabel ya, ada tabel anion, ada tabel kation. Ya, yang ke bawah ini yang ion positif ya, ion positif ini merupakan kation, yang ion negatif ini merupakan anion. Nah, nomor 9, rumus kimia pada sel 3, berarti sel 3 itu nih ya. Nah, secara betul yang benar adalah sel 3. Sel 3 ini apa sih? Oh, ternyata dia tersusun dari ion K+, ya, K+ dan juga PO4 3-. Nah, PO4 3-. Nah, ini kalau membentuk senyawa tinggal di silangkan ya ini ya, 3-nya ini menjadi angka kecil atau subskrip atau indeks dari K, kemudian plusnya kan ini kan 1 ya, satunya ini menjadi indeks dari PO4. Kita caranya adalah tulis dulu semuanya yaitu K ya, kemudian di sini PO4. Nah, ya, yang tiga ini menjadi indeksnya K ya. Kemudian +1 ya, +1 ini kan plusnya 1 ya, menjadi indeksnya PO4. Nah, di sini karena dalam kimia 1 tidak ditulis, maka di sini satunya tidak usah ditulis ya. Nah, jadi rumus kimianya itu adalah K3PO4. Namanya apa sih? K3PO4 ini tersusun dari K+ yang kita kenal sebagai kalium ya. PO4 3- ini kita kenal sebagai fosfat, berarti namanya adalah kalium fosfat gitu ya. Nah, coba kita lihat di option K3PO4 kalium fosfat ya. Ini ya yang E ya jawabannya ya. Oke. Ya, kita coba lihat untuk soal nomor 10. Nah, rumus kimia pada sel keempat. Oh, berarti ini ya sel keempat. Nah, ini yang benar apa? Ini juga sama ya, yaitu tersusun dari ion ini ya, Fe3+, ya, saya tuliskan di sini ya, Fe3+, dan juga apa ini? CO32-. CO32-. Nah, di sini ya, ini juga caranya sama, tinggal disilangkan ya. Caranya adalah kita tulis dulu semuanya ya, yaitu Fe dan juga CO3. Ya, CO3. Nah, 2 ini berperan sebagai indeksnya Fe ya, dia di sini ya disilangkan 2. Oke, kemudian 3 ini menjadi indeksnya CO3. Nah, di sini. Nah, kalau seperti ini kan seperti tidak ada bedanya ya, 3 atau 3 kali ya. Nah, ini caranya adalah dengan dikurung. Nah, ini ya. Berarti Fe2 CO3 3 kali, Fe2 CO3 3 kali. Antara ini dan antara ini dan ini ya, antara itu. Nah, coba kita lihat namanya. Namanya itu bukan dari sini ya, tapi dari ionnya. Di sini ionnya itu adalah ion Fe3+. Berarti kalau Fe3+ itu besi 3. Ya, besi 3. Oh, berarti yang ini salah. Ya, ini besi 3, ini besi 3. Kemudian CO3 2- itu adalah karbonat. Nah, berarti besi 3. Ini ada trinya, berarti salah. Berarti yang C ya jawabannya ya untuk nomor 10. Oke, langsung lanjut ke soal nomor 11. Nah, nomor 11 adalah soalnya senyawa biner N2O5 memiliki nama sesuai IUPAC, yaitu N2O5. Nah, ini merupakan senyawa biner ya, sudah diketahui. Dimana kalau senyawa biner kita sebutkan jumlah dari atomnya, di mana N di sini jumlahnya adalah 2. Berarti
D ya, diberi awalan D. Nah, bisa ya ini ya. Kemudian N itu merupakan nitrogen. Nah, berarti ini sudah kelihatan ya. Ini jawabannya adalah yang C ya. Di mana O ini jumlahnya 5 berarti penta dan O itu dikenal sebagai oksida. Berarti jawabannya adalah dinitrogen pentaoksida. Sekarang lanjut ke soal nomor 12. Oke, oh ternyata agak panjang ya ini ya soalnya ya. Nah, dalam proses pembuatan kue seringkali ditambahkan bahan kimia yaitu berupa NaHCO3 ya. Nah, atau yang dikenal sebagai nama soda kue ya, biasanya untuk pengembang kue sih ini ya. Senyawa ini dimanfaatkan untuk mengembangkan adonan kue. Nah, pada saat dipanaskan soda kue terurai menjadi Na2 padatan ya, padatan Na2CO3 berarti nanti solid, gas H2O berarti gas ya nanti G, kemudian dan gas CO2 nanti juga G yang menyebabkan adonan kue mengembang. Penulisan persamaan reaksi yang tepat adalah oke. Nah, di sini diminta untuk menuliskan persamaan reaksi yang tepat dan juga harus bisa menyamakan ya koefisiennya. Nah, di sini sudah saya tampilkan ya, di mana ketika kita menyetarakan reaksi kimia di sebelah kiri dan sebelah kanan itu atom-atomnya harus sama. Ya, di mana di sini coba kita analisis ya. Na di sini jumlahnya adalah 1, sedangkan di sebelah kanan tanda panah ini Na-nya itu 2 ya, jumlahnya 2 ya. Maka ya biar sama-sama 2 di sini kita beri koefisien 2 gitu ya. Nah, Na-nya sekarang sama-sama di sebelah kiri 2, jumlahnya kanan juga 2. Sekarang H di sini jumlahnya 2 ya, karena 2 ini miliknya Na, 2 ini miliknya H dan 2 ini miliknya C, 2 ini juga miliknya O. Ya, kalau angka 3 ini cuma miliknya O saja ya. Berarti H di sini jumlahnya adalah 2. Coba kita lihat di sebelah kanan, oh ternyata jumlahnya juga sudah 2. Oke, berarti ini yang saya garis bawah ini sudah sama antara kiri dengan kanan. Kemudian kita lihat yang C ya. C ini jumlahnya juga 2 ya, karena ini 2 itu juga miliknya C. Nah, sebelah sini sebelah kanan ya, sebelah kanan. Ini C di sini jumlahnya 1, ini C di sini 1, berarti totalnya 2. Berarti C-nya sudah totalnya sama-sama 2. Kemudian O di sini karena dia jumlahnya ini ada 3, tapi 3 dikali dengan 2 ya, jumlahnya adalah di sebelah kiri itu 6. Coba kita lihat di sebelah kanan. Ini ada 3, O-nya ada 3, ini ada 1, berarti 4, 3 ditambah 1 kan 4. Kemudian yang ini ada 2, berarti 4 tambah 2 itu 6, berarti sudah setara. Berarti seperti ini ya, ditambahkan koefisien 2 di sebelah depan NaHCO3. Berarti jawabannya adalah yang B. Nah, yang B ya. Oke. Oke, langsung lanjut ke soal nomor 13 ya. Logam seng bereaksi dengan larutan asam klorida menghasilkan larutan seng klorida dan gas hidrogen. Persamaan reaksi kimia setara yang tepat mengenai pernyataan tersebut adalah oke. Di sini sudah disediakan nama dari senyawa tersebut ya. Nah, kalian harus tahu nama dari senyawa tersebut ya, atau rumus kimia ya, maksudnya rumus kimia dari nama senyawa yang sudah disediakan. Oke, coba kita analisis ya. Di mana di sini yang pertama adalah logam seng. Seng itu atau zinc ya, dia rumus kimianya adalah Zn ya. Zn di sini dia logam berarti solid ya. Nah, bereaksi berarti di sini kita tuliskan plus dengan larutan asam klorida ya. Asam itu adalah H+, ya. Kemudian klorida itu adalah Cl-. Kalau dia bergabung dia akan membentuk senyawa HCl. Ternyata larutan berarti dia fasenya adalah Aq, ya. Oke, kemudian menghasilkan kita tuliskan tanda panah. Oke, sebentar ini saya hapus dulu. Nah, biar tidak mengganggu. Oke, menghasilkan larutan seng klorida. Nah, seng ya ini kan kalau membentuk senyawa ya dia kan Zn seng, ion seng ya, Zn2 plus klorida itu Cl-. Nah, ini kalau membentuk senyawa berarti kan sama caranya kayak tadi, ini tulis dulu Zn dengan Cl. Nah, -1 ya, satunya ini sebagai indeks dari Zn karena disilangkan, tapi 1 tidak usah ditulis. Kemudian 2 ini sebagai indeksnya Cl, berarti kan Zn Cl2. Aduh, ya intinya gini ya, ini Zn ya, ZnCl2, fasenya apa tadi? Oh ternyata larutan ya, berarti Aq. Nah, Aq. Oke, plus ya gas hidrogen. Nah, hidrogen kalian kenal sebagai ya, hidrogen ya. Nah, kalau dia membentuk gas itu dia berada dalam senyawa diatomik, makanya dia di sini diberi 2 gitu ya. Nah, coba kita setarakan untuk Z
N di sini dia jumlahnya 1, sebelah kanan jumlahnya 1. Kemudian CL ini jumlahnya 2, di sini jumlahnya cuma 1. Berarti ini caranya kita beri koefisien 2 di sini. H ini jumlahnya 2, di sebelah kanan juga 2. Berarti sudah setara ya. Nah, coba ini di sini yang merupakan sesuai dengan analisis yang kita buat, berarti yang E ya. Oke, jawabannya yang E. Lanjut ke soal nomor 14 ya. Berbagi model atom sebagai berikut. Ada nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, pertanyaannya adalah gambar 5 merupakan model atom yang dikemukakan oleh. Nah, nomor 1 ini adalah Dalton ya. Dalton. Nah, berarti ini ya nomor 1. Kemudian kalau gambar seperti ini Thomson ya, berarti ini gambar nomor 2. Kalau yang ketiga ini Rutherford ya, ini ya Rutherford. Rutherford ini yang ketiga. Kalau yang ini yang berdasarkan ada lintasannya itu adalah ini maaf. Ini gambarnya agak-agak ini ya, agak. Oke, sebentar. Nah, coba kita lihat ya, kita lihat ulang ya. Untuk nomor 1 ini kan seperti bola pejal ya, berarti ini punyanya si Dalton ya, si Dalton ini nomor 1. Kemudian ini nomor 2, ini elektronnya tersebar ya, ini elektronnya tersebar. Ini berarti dia Thomson, punyanya Thomson ini nomor 2. Nomor 2. Kemudian yang nomor 3 ini agak abstrak ya, berarti ini coba kita lihat yang nomor 4 dulu. Yang nomor 4 ini merupakan punyanya, karena dia ada lintasannya ya ini ya, ada lintasannya, berarti ini tuh punyanya si Niels Bohr ya, ini nomor 4. Nah, kalau nomor 5 ini punyanya si Rutherford ya, berarti jawabannya yang D ini ya, yang D. Nah, ini ya. Oke. Oh ya, ini saya revisi ya. Ini seharusnya D ya jawabannya ya. Mohon maaf ya. Seharusnya yang D ya. Oke. Ini jawabannya adalah untuk yang nomor 5 ini punyanya si Rutherford ya. Saya revisi. Untuk nomor 14 ini jawabannya adalah D gitu ya. Oke, lanjut ke soal yang terakhir ya. Soal yang terakhir adalah nomor 15 ya. Nomor 15 di sini ada beberapa. Nah, kalau ini gambarnya jelas ya ini ya. Ada beberapa gambar model atom juga. Nah, 2 pasang model atom dan pencetus teorinya yang tepat adalah, oke, nomor 1 ini bola pejal, berarti ini punyanya si Dalton ya. Oke, kemudian yang kedua itu ada sebaran negatif elektron, berarti ini punyanya si Thomson. Ya, Thomson. Kemudian yang ketiga ini punyanya si Rutherford ya, Rutherford. Ya, Rutherford. Kemudian yang nomor 4 itu kan ada lintasannya ya. Ini punyanya si ini Rutherford ya. Ini punyanya si Bohr atau Niels Bohr ya. Kemudian yang kelima ini ada orbitalnya ya. Ini merupakan punyanya si mekanika kuantum. Oke, kita cocokkan ya sekarang ya, dicocokkan. Nah, ini 1 Dalton, ini betul, 2-nya Rutherford, ini salah ya. Ini seharusnya Thomson. 2 dan 3, 2 itu Thomson, ya betul. Kemudian 3 Dalton, ini salah. Yang kedua, yang C, 2 itu Thomson, ya betul. Kemudian yang keempat itu Bohr. Nah, berarti jawabannya adalah yang C ya. Oke. Ya, oke, nomor 15 jawabannya yang C. Ya, sampai itu untuk pembahasan soal latihan atau soal prediksi PAS Kimia kelas 10. Silakan bagi kalian yang ada komentar, saran, ataupun pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar ya. Nah, jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan sekali lagi, bagi kalian yang belum subscribe, bisa dukung channel ini agar membuat video-video lain yang pastinya bermanfaat juga agar lebih semangat ya, lebih semangat dalam membuat videonya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Sampai bertemu di video-video yang lainnya. Terima kasih ya, bye-bye.